Pace bene, masih di mea culpa, para sahabat. Ini opini pribadi. Dan saya tidak memakai judul kekatolikan dalam hal ini. Tetapi berbicara tentang toleransi, itu kita lakukan dalam taraf kemanusiaan, humanity. Saling mengampunilah, saling mengasihi, tolong menolong, yang kuat membantu yang lemah. Entah apapun agamanya, saya Katolik dengan yang Protestan, Kristen yang dengan Muslim, Kristen Muslim dengan Hindu, Buddha dengan yang tidak beragama. Kita satu lorong, satu RT, satu RW. Bahu-membahulah kalau ada acara rayakan bersama, duduk bersama, minum kopi, makan snack dan lain. Akur. Saya pikir itu wilayah dari toleransi yang pantas untuk dibela, dipertahankan. Namun kalau sudah sampai pada ritus keagamaan, rasanya tidak begitu tepat kalau dipakai judul toleransi dan memberi ruang lebih untuk itu. Pernah ada satu film fiktif ini, ada orang yang bukan Kristen ikut mengantar persembahan dalam satu perayaan Ekaristik. Ini menjadi kontroversial. Apakah secara liturgis ini bisa dibenarkan? Sekali lagi para sahabat, apakah saya harus hidup berdampingan dengan semua orang? Jelas. Kalau kamu mengasihi hanya sesama orang Kristen, apakah lebihmu? Penyamun pun begitu. Kurang lebih kalau kita pakai mencoba meminjam dari tulisan yang pernah ada. Tapi dalam urusan rumusan iman dan dipraktekkan dalam tata perayaan liturgi, rasanya kurang tepat. Atau memberi podium gereja untuk orang yang berbicara tidak ada hubungannya dengan ajaran iman. Ada usaha membuat toleransi, namun ini bisa dikatakan toleransi yang kebablasan. Ya, bahwa kita berdamai ya. Siapa yang tidak menginginkan perdamaian? Orang tak beragama pun ingin berdamai. Tetapi bukan demi eloknya dilihat, maka sampai-sampai dalam perayaan Ekaristi ada ruang. Sudah jelas-jelas dengan memeluk agama lain. Ada penolakan kepada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Tetapi dilibatkan di sana, turut di sana. Di sana ada inkonsistensi. Inkonsistensi dalam diri orang yang bukan Katolik tapi terlibat dalam perayaan Ekaristi. Sudah jelas ajaran imannya menolak. Ini bukan tubuh dan darah Kristus. Tetapi dia ikut membawa persembahan. Itu sebuah inkonsistensi. Andai kata ada pendetanya harus diingatkan itu. Sekali lagi bukan wilayah kadrun atau tidak. Bukan pada wilayah itu. Toleransi ada pada level humanity. Tetapi dalam ajaran iman, kalau kita memberi toleransi pada ajaran yang berbeda, yang dipresentasikan dengan kehadiran orang yang menganutnya dan melibatkannya secara langsung, ada ruang di sana, ruang di mana kritik bisa diberikan. Sementara ada Katolik sendiri yang tidak memiliki peran, tidak dilibatkan secara langsung dalam perayaan itu. Well, kasus bisa berbeda-beda, tetapi sederhananya boleh dikatakan toleransi tidak dengan sendirinya bisa diterapkan dalam semua aspek. Dan saya secara pribadi tidak merasa tidak tepat kalau konsep toleransi untuk hidup bersama dengan agama lain diterapkan dalam praktek iman ritual, dalam liturgi, dalam perayaan iman. Di mana di sana kita mau menyatakan kesetiaan dan penegasan dari ajaran iman kita. Dan sudah jelas-jelas itu ditolak oleh orang lain. Dan itu kita biarkan menjadi begitu longgar untuk judul kemanusiaan. Saya pikir, saya tidak tahu apakah ide saya cukup terang. Saya tidak mempersiapkan skrip untuk ini meskipun idenya untuk saya jelas.
Toleransi ada pada level kemanusiaan dan itu kita lakukan bukan untuk mengkompromikan ajaran iman. Kecuali dengan terang, apakah kamu mengimani apa yang sedang kita lakukan ini? Apakah kamu dengan konsisten menyatakan percaya dengan apa yang sedang kita lakukan dalam perayaan ini? Bahkan seorang katekumen pun yang sudah memiliki niat tidak dengan sendirinya terlibat dalam semua perayaan, dalam satu perayaan Ekaristi. Sebuah pemikiran, dan ini sekali lagi pandangan pribadi, tidak mewakili gereja. Dan sekali lagi ini bukan untuk menyatakan eksklusivitas dalam hidup bersama. No. Ada ruang di mana menjadi ruang intim bagi kita. Kekayaan kita yang menjadi ajaran iman yang pantas dijaga. Salah satu cara menjaganya ialah dengan merawat itu di dalam tubuh gereja. Gereja ini yang kita mengerti gereja institusional ini. Ya, ada saya lihat diberi ruang misalnya kepada ustadz untuk berbicara di podium gereja dalam perayaan. Misalnya, kalau mau membina toleransi setelah perayaan itu, gelarlah tikar, sediakan snack, sediakan minuman. Duduk bersama, bersenda gurau, putar musik. Itu hidup bersama yang paling indah yang bisa kita rawat. Tetapi soal ajaran iman, perlu dirawat konsistensi, saya pikir, dalam perayaan itu sendiri, bahwa orang memang benar-benar, bahkan seorang Katolik pun benar-benar mengupayakan dirinya, meskipun masih berangan-angan kadang, tapi mengupayakan dirinya untuk dengan konsisten mengikuti perayaan itu dengan sepenuh hati. Nah, bagaimana saya mengikrarkan percaya pada ajaran yang lain, tapi ikut dalam perayaan ini yang ajarannya berbeda, dan kita tahu itu, dan kita beri ruang. Saya pikir itu menuntut koreksi supaya menjadi bahan pertimbangan. Sekali lagi, bukan di wilayah perayaan iman, tapi dalam perayaan kemanusiaan. Berdampingan itu bukan pilihan, tetapi sebuah kewajiban malah yang harus dilakukan secara manusiawi. Mudah-mudahan terang. Pace bene.